Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari analisis kami tentang tinjauan bibliometrik terhadap literatur Islamic Banking. Merupakan lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana surplus unit kepada pihak yang membutuhkan dana defisit unit pada waktu yang ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan menyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, agent of trust. Selain berfungsi sebagai agent of trust, bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional, agent of development, dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada defisit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit. Di antaranya adalah risiko modal, capital risk, risiko pembiayaan financing, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko modal yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan mata bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas di beberapa bank Islam di dunia. Menurut Haron S., faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu variabel internal dan eksternal. Faktor internal seperti likuiditas,
struktur modal dan struktur deposito. Menurut Aaron S., faktor yang mengaruhi probabilitas bank Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu variabel internal dan eksternal. Faktor internal seperti likuiditas, struktur modal, struktur deposito, dan struktur pembiayaan mempengaruhi profitabilitas. Sedangkan variabel eksternal meliputi penguasaan pasar, uang beredar, tingkat bunga, inflasi, dan ukuran bank. Penguasaan pasar dan uang beredar merupakan faktor yang sangat diperlukan sebagai penentu profitabilitas bank Islam. Radian menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 1. Besarnya pembiayaan dan risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. 2. Variabel besarnya pembiayaan lebih berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum. 2. Variabel besarnya pembiayaan lebih berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Tinjauan pustaka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU Nomor 21 fungsi dari bank syariah sesuai dengan Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Wiroso adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, fungsi jasa keuangan,
atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Syariah akan memperoleh pendapatan, yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip ujara akan memperoleh upah atau sewa. Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama, yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi bagi hasil. Bank Syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik Bank Syariah. Pembiayaan pada Bank Syariah. Salah satu fungsi dan kegiatan Bank Syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan secara luas menurut Muhammad berarti financing atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Selamat menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80%. Volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan, baik dalam bentuk bagi hasil, markup, maupun pendapatan sewa.
Menurut Firdaus, dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat. Menurut Karim, jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim dibedakan menjadi 4 macam, yaitu prinsip jual beli, murabahah, salam, dan istisna, prinsip bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah, prinsip sewa, ijarah, dan ijarah muntahiyah, tamik, serta akad pelengkap hiwalah, rahin, qardi, wakalah, dan hafalah. Berdasarkan statistik Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Saya Dwi Ayu Fitriyanti, NIM 25. Saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan. Data diambil dari media Scopus mulai dari tahun 1983 sampai tahun 2021 dengan keyword bank syariah. Dengan bantuan dari aplikasi Excel dan Fastviewers. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu 1. Pencarian jurnal, 2. Memperbaiki dan menentukan jurnal, 3. Mendownload file artikel jurnal, yang keempat mengelompokkan data, yang kelima mengekspor data penelitian ke aplikasi penunjang penelitian, yang keenam melakukan perhitungan seluruh data dan menyesuaikannya, yang terakhir yaitu menyusun jurnal. Hasil dari data yang diperoleh dari database Scopus, kemudian menganalisis atribut bibliometrik, yaitu publikasi menurut tahun dan pertumbuhan tahunan, jenis dokumen dan jenis sumber, bahasa dokumen, bidang subjek, analisis kata kunci, produktivitas negara, kepenulisan dan lembaga, aktif. Untuk memperoleh data seperti ini, kita ke database Scopus, cari publication year, kemudian klik view all, copy semua yang ada di filter by year, dan paste di aplikasi Excel. Kemudian jumlah semua jumlah publikasi. Untuk selanjutnya mencari persen dengan rumus jumlah publikasi dibagi total jumlah publikasi dengan ditambahi tanda dolar pada total jumlah publikasi. Klik enter, kemudian setelah muncul hasilnya tekan tanda persen yang ada di toolbar home dan tekan tanda 0, di samping tanda persen tadi. Kemudian tarik saja ke bawah untuk memperoleh mencari hasil lainnya. Mencari kumulatif persen dengan rumus menambah persen dengan persen sebelumnya. Misalnya, pada tahun 1984 mencari kumulatifnya yaitu 0,0 ditambah 0,1, yaitu hasilnya 0,1%.
mencari growth rate persen, yaitu jumlah publikasi dikurangi jumlah publikasi sebelumnya, kemudian dibagi jumlah publikasi sebelumnya tadi. Misal, mencari growth rate pada tahun 1984, yaitu rumusnya 1 dikurangi 2 dibagi 2, itu hasilnya min 50,0%. Ini contoh tabel 1 publikasi berdasarkan tahun. Artikel Islamic Banking pertama yang terbit di Scopus adalah karangan oleh Bashir B.A. dan Gardezi H.N. Tidak banyak perkembangan publikasi terkait topik Islamic Banking pada tahun 1983 sampai 2003, dan ada beberapa tahun publikasi terkait Islamic Banking yang menjadi populer kembali di awal tahun 2005 hingga tahun 2020. Sejak itu, jumlah publikasi meningkat pesat dari tahun ke tahun. Jumlah publikasi terbesar di Scopus seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 adalah pada tahun 2019, mewakili total 346 publikasi jurnal yang membahas tentang Islamic Banking. Ini adalah contoh gambar jumlah publikasi, jenis dokumen, dan sumber. Kami juga menganalisis dokumen yang dikumpulkan dari database Scopus berdasarkan tipe dokumen, tipe sumber, serta judul sumber. Jenis dokumen dapat berupa artikel jurnal, makalah, konferensi, review artikel, buku, bab buku, atau editorial. Gambar 2 menyajikan bagian analisis jenis dokumen dari penelitian ini. Bentuk artikel jurnal mewakili lebih dari setengah 80,6% dari jenis dokumen dan sumber yang dipakai. Artikel yang diterbitkan di Scopus diikuti oleh makalah konferensi sebanyak 5,3% dan bab buku sebanyak 0,4%, dan makalah tentang ulasan singkat yang memiliki jumlah publikasi 0,01%. Gambar ini diperoleh dari database Scopus. Dengan mengeklik Analyze Search Result, pilih dokumen by type, kemudian screen capture gambar tersebut dan ditaruh di jurnal. Kemudian dengan berbagai jenis dokumen untuk artikel yang diterbitkan di Scopus, ada banyak hal kategori yang digunakan. Untuk jenis sumber yang teridentifikasi dalam penelitian ini, tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar artikel diterbitkan dalam jumlah dibandingkan dengan jenis sumber yang lainnya. Untuk mencari tabel ini, kita lihat dokumen by type yang ada di Analyze Search Result. Di samping gambar terdapat datanya, kemudian copy dan paste di Excel dengan mencari persentase seperti cara yang tadi. Ini gambaran dari tabel presentasi jenis sumber dan jumlah artikel yang dipublikasikan. Judul sumber: Studi tentang Islamic Banking juga diterbitkan di berbagai jurnal, artikel, dan buku. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan judul sumber teratas bahwa jurnal Islamic Banking di Scopus telah terbit dengan 5 judul teratas dengan total publikasi terbanyak. Dapat dilihat dari tabel bahwa International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management menjadi sumber judul tertinggi tentang Islamic Banking dengan 143 total publikasi, yaitu 8,2%.
Untuk mendapatkan tabel seperti ini, title yang ada di database Scopus, kemudian klik view all, kemudian copy dan paste di aplikasi Excel. Setelah itu mencari presentasi seperti cara yang tadi. Ini gambaran dari tabel judul sumber. Bahasa dokumen. Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, bahasa Malaysia adalah menjadi suatu hal yang dominan sehingga menjadi hal yang lumrah untuk sebagian besar publikasi dalam domain penelitian ini. Sebanyak 22,5%. Bahasa lain yang ditemui termasuk Inggris, Rusia, Arab, Perancis, dan seperti pada tabel ini. Untuk mencari tabel seperti ini, kita mencari language di database Scopus, kemudian copy dan paste di aplikasi Excel. Setelah itu mencari presentasi seperti cara yang tadi. Ini gambaran dari tabel bahasa dokumen. Saya Karissa Eka Smadayanti dengan NIM 01 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada area subjek. Area subjek ini mengklasifikasikan dokumen yang diterbitkan berdasarkan bidang subjek. Distribusi penelitian tentang Islamic Banking ini terutama muncul dari ekonomi, ekonometrika, dan keuangan yang berjumlah 1.312%, bisnis manajemen dan akuntansi 123%, dan ilmu sosial 660,40%. Namun ada juga yang menerbitkan artikel tentang Islamic Banking seperti ilmu komputer, teknik, matematika, farmakologi, dan kimia. Berikut adalah tabel dari area subjek. Tabel ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada area subjek, yang kedua ada jumlah artikel yang diterbitkan, dan yang ketiga ada persentase. Nah, nilai persentase di sini N sama dengan 1619,542 yang didapatkan dari jumlah artikel yang diterbitkan itu di total keseluruhannya, dan hasilnya akan muncul seperti itu. Selanjutnya ada analisis kata kunci. Analisis kata kunci ini pertama-tama adalah menghasilkan kata Islamic Banking. Untuk kata kunci, penulis ini menggunakan wordsheet maksimal 50 kata dan pengaturan skala KRN. Hasil kata Islamic Banking disajikan pada sebuah gambar. Gambar ini menunjukkan 50 kata teratas atau bagian dari kata kunci yang digunakan dari artikel yang dipublikasikan di Islamic Banking. Untuk setiap kata yang mewakili jumlah kata kunci ini. Selain dari kata kunci yang telah digunakan untuk mencari judul dokumen, Islamic Banking ini menggambarkan kata kunci lain yang muncul seperti keuangan Islam, modal, investasi, obligasi pasar, dan pembiayaan syariah. Kata kunci lainnya, meskipun ukurannya relatif kecil, tetapi kata-kata tersebut itu telah digunakan untuk mengakomodasi topik penelitian Islamic Banking. Dan penting untuk disoroti bahwa semua kata yang dihasilkan dari gambar itu adalah kata-kata yang sedang tren dan digunakan bersama dengan penelitian Islamic Banking. Dengan demikian, kami dapat memprediksi bahwa penelitian Islamic Banking di masa yang akan datang dapat difokuskan pada kata kunci ini. Berikut adalah gambar dari wordsheet yang telah kami buat dari kata kunci yang kami cari. Kemudian kami juga menganalisis lebih lanjut dari kata kunci tersebut dengan menggunakan Fast Viewer.
Foursquare ini menyajikan gambar dengan bentuk visual jaringan yang munculnya ini dari kata kunci penulis, yang dimana warna, ukuran lingkaran, ukuran font, dan ketebalan garis penghubung menunjukkan kekuatan hubungan antara kata kunci. Kata kunci terkait seperti yang ditunjukkan dengan warna yang sama biasanya juga dicantumkan. Berikut adalah gambar dari Foursquare yang telah kami buat yang bersumber dari kata kunci yang kami cari. Selanjutnya ada distribusi geografis. Secara total, ada 83 negara yang ikut berkontribusi pada artikel Islamic Banking, di mana 10 negara yang teratas diwarnai pada gambar 5. Negara tersebut telah dihitung berdasarkan afiliasi penulis. Dan berdasarkan penelitian, kami juga menemukan bahwa di sini Malaysia merupakan negara yang menghasilkan publikasi terbanyak. Dan kemudian diikuti oleh Indonesia, United Kingdom, United States, Pakistan, Saudi Arabia, dan yang lainnya. Ini adalah gambar dari negara-negara yang ikut berkontribusi pada artikel Islamic Banking yang telah kami buat di Google Spreadsheet. Selanjutnya ada kepenulisan. Kepenulisan di sini adalah menunjukkan jumlah pengarang per dokumennya. Ada 34 atau 21% penulis dengan tulisan tunggal, sedangkan sisanya 125 atau 79% dari jumlah penulis yang berkisar antara 6 dan 29. Jumlah data itu ada 43 dokumen di mana nama penulisnya itu tidak tersedia. Ini adalah tabel dari kepenulisan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hitungan penulis, yang kedua frekuensi, yang ketiga persentase, dan nilai N-nya itu berasal dari total keseluruhan dari frekuensi, dan yang keempat ada kontribusi total. Selanjutnya ada lembaga aktif. Lembaga aktif ini sudah diketahui bahwa sebagian besar penelitian tentang Islamic Banking didominasi oleh Universitas Islamic Research and Training Institute sebanyak 6, dan persentasenya adalah 0%. Lalu La Trobe University sebanyak 6 dan persentasenya juga 0%. Universitas 11 Maret sebanyak 5 dengan persentase 5%. Iqra University sebanyak 5 dan persentasenya juga 5%. Dan dari data Scopus, penulis mengambil 18 afiliasi yang dianggap paling aktif dalam penelitian Islamic Banking ini. Nah, ini adalah tabel dari afiliasi tersebut yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada afiliasi, yang kedua frekuensi, yang ketiga adalah persentase N. Persentase N ini, nilai N ini berasal dari jumlah total keseluruhan dari frekuensi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari Islamic Bank adalah bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu yang ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghibur dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank berdasarkan kegiatan usahanya terhadap kepercayaan masyarakat. Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit, di antaranya adalah risiko modal, pembiayaan, likuiditas, dan operasional. Risiko modal yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai oleh bank,
Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Risiko pembiayaan juga muncul apabila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya, dan atas penyaluran dana yang bentuknya dalam pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan, yaitu dalam prinsip jual beli lazim yang disebut dengan margin atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim dibedakan 4 macam, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa, serta akad pelengkap. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.